Hai guys, welcome back to my channel. Untuk yang kali ini saya mau sharing kepada teman-teman karena beberapa banyak yang bertanya di sosial media, terutama di Facebook, untuk proses G2G Korea Selatan. Banyak yang bertanya gini, Kak, bagaimana kalau sudah selesai pengumuman dan dinyatakan lulus oleh BP2MI, terus bagaimana nih? Karena saya mandiri, tidak dibantuin oleh lembaga atau agen. Nah, hal yang harus dilakukan adalah pertama, ketika teman-teman sudah lulus ujian dan dinyatakan lulus oleh HRD Korea, kemudian dirilis kembali oleh BP2MI list nama-nama yang lulus ujian, teman-teman tentu masih ingat ketika pertama kali melakukan pra pendaftaran, dulu teman-teman mencantumkan email di situ. Nah, email itu akan dikirim username dan password untuk akses akun sending. Saya nyebutnya adalah akun sending, atau beberapa orang menyebutnya adalah akun BP2MI. Digunakan untuk proses sending dan cetak sertifikat pastinya. Nah, teman-teman ketika tidak mendapatkan email tersebut, atau mungkin ketika teman-teman melakukan pra pendaftaran salah mencantumkan email, kurang huruf atau kurang titik atau koma atau sebagainya macamnya, teman-teman bisa hubungi call center BP2MI atau di quick response BP2MI. Nanti linknya, nomor teleponnya dan nomor WhatsAppnya akan saya taruh di description box. Teman-teman bisa chat ke sana. Ceritakan saja, saya tidak mendapatkan email sehingga saya tidak bisa melanjutkan proses ini, mohon bantuannya. Pokoknya dengan bahasa yang sopan lah, intinya bahasa orang yang terdidik. Nah, ketika teman-teman mendapatkan email itu, nanti akan saya tampilkan contoh email yang dikirimkan oleh BP2MI. Nah, seperti yang ini, teman-teman masuk di akun BP2MI untuk download sertifikat. Di sini teman-teman tidak harus bikin akun IPS dulu, karena teman-teman belum akun IPS itu gunanya buat apa sih? Akun IPS itu hanya untuk memantau proses kemajuan imigrasi. Jadi ketika teman-teman telah sending G2G ke Korea Selatan, nah akun IPS itu hanya untuk memantau saja dan cetak SLC atau Certificate Legal Contract yang diterbitkan oleh pihak Korea. Nah, itu kita kesampingkan dulu, nanti di tahapan berikutnya. Saat ini teman-teman itu harus melakukan setelah lulus, yaitu cetak sertifikat. Melalui mana cetaknya? Dari link yang telah diberikan dari username atau password yang diberikan tadi, masuk ke link BP2MI. Nah, setelah teman-teman cetak, apa yang harus teman lakukan? Di situ teman-teman bisa lihat di akun pengisian biodata. Nah, di situ nanti akan ada apa saja yang harus teman-teman butuhkan, atau nanti saya kasih videonya tersendiri. Yang jelas yang pertama yang harus dilakukan adalah seperti ini. Teman-teman cetak sertifikat. Setelah cetak sertifikat, buat surat izin orang tua atau wali atau suami atau istri bagi yang sudah menikah. Tidak boleh kalau sudah menikah terus menggunakan surat izin orang tua, tapi menggunakan surat izin, kalau dia laki-laki berarti surat izin dari istrinya, kalau dia perempuan berarti dari suaminya. Dan formatnya nanti akan saya taruh di Google Drive, linknya akan saya taruh di description box juga. Formatnya harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nanti biasanya akan dikembalikan oleh BP2MI dengan berbagai macam alasan. Formatnya seperti itu. Nah, setelah teman-teman buat surat izin orang tua, kan buatnya di kelurahan. Pertama teman-teman ketik dulu sesuai formatnya, kemudian ditandatangani dengan yang bersangkutan. Kemudian usahakan kalau bisa buatnya nggak cuma satu, tapi buat 2, 3 atau 4 tidak apa-apa. Yang asli, bukan kopiannya ya, karena nanti proses tahapan berikutnya akan diminta oleh dinas-dinas terkait. Nah, setelah, dan itu harus dicap, ditandatangani maksud saya, di atas materai yang 10.000, kemudian dicap oleh kelurahan. Kalau bisa buat aja 4, jaga-jaga, sama tahu saya khawatir kalau ada yang hilang. Nah, setelah itu teman-teman apa yang langkah selanjutnya, yaitu
datang ke Disnaker dengan membawa ijazah yang terdaftar. Untuk apa? Untuk membuat AK1 dan rekom paspor. Nah, nanti untuk rekom paspornya itu teman-teman bisa ketika teman-teman di daftar pengumuman, di situ ada penjelasan ID CPMI, kita nyebutnya ID CPMI yang digunakan untuk bikin rekom paspor di Disnaker. Kalau nggak ada ID CPMI itu, Disnaker biasanya tidak akan mau buatin. Nah, ID CPMI itu nanti teman-teman cetak yang bagian ada punya teman saja, tidak perlu dicetak semua karena biasanya berlembar-lembar. Nah, dan yang bagian ada nama temannya itu ditandai pakai pulpen, dilingkari atau digaris bawahi, nggak apa-apa. Nanti dikasih tahu oleh pihak Disnaker. Nah, setelah sampai di Disnaker, teman-teman kan bikin AK1 atau kartu kuning, orang Indonesia nyebutnya, atau kartu pencari kerja. Tapi ini khusus untuk ke luar negeri, untuk sebagai CPMI. Nah, teman-teman akan buat itu, kemudian buat juga rekom paspor atau rekomendasi paspor. Surat rekom paspor itu akan diterbitkan oleh Disnaker masing-masing daerah, masing-masing kabupaten atau kota teman-teman tinggal saat ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Teman-teman datang ke kantor imigrasi atau Kanim di wilayah yang terdekat dengan tempat tinggal teman. Caranya bagaimana? Teman-teman harus daftar online terlebih dahulu melalui aplikasi, kalau nggak salah ya, nanti saya coba cek, nanti saya taruh description boxnya aplikasinya apa. Kalau nggak salah namanya Paspor Online. Jadi yang sekarang itu kalau tidak mendaftar dulu maka tidak akan dilayani, tidak bisa datang secara langsung. Jadi teman-teman harus mendaftar di Paspor Online dan lihat hari apa teman-teman bisa ke sana. Nah, setelah sampai sana dokumen tadi dibawa ya, dan jangan lupa difotokopi kelengkapannya. Difotokopi, nanti biasanya di kantor imigrasi akan diminta kartu keluarga, ijazah, terus rekom paspor dari Disnaker, sama sertifikat lulus ujian EPS topik dari BP2MI yang diterbitkan oleh BP2MI. Nah, proses selanjutnya akan ada wawancara dan seterusnya. Nah, biasanya sih paspor itu jadi 3 sampai 1 minggu kurang lebih, tergantung dari kesibukan kantor imigrasi. Biasanya kalau ada proses gitu-gitu gini lonjakannya cukup signifikan, cukup besar. Biasanya akan ada antrian, itu pun kalau tidak ada masalah yang alasan apa, internetnya down lah atau lagi gangguan atau apa gitu, tapi pasti jadi kalau sudah disetujuin. Nah, saya itu teman-teman medical check up yang ditunjuk oleh BP2MI di puskes atau klinik atau rumah sakit yang ditunjuk oleh BP2MI. Jadi tidak bisa asal atau medical check up di mana aja, itu tidak dipakai karena sudah ditunjuk oleh BP2MI. Listnya dari mana? Nanti akan ada di pengumuman tadi. Di list pengumuman itu akan ada di pengumuman tentang kelulusan. Di situ akan ada prosedurnya. Nah, teman-teman medical check up di situ. Dan pastikan fit. Kalau sudah fit, kan dokumen lengkap. Teman-teman ambil paspor. Nah, baru teman-teman masuk ke akun BP2MI yang tadi untuk proses sending. Nah, teman-teman sending, lengkapi data, pilih, kalau nggak salah ada 3 pilihan kota yang diinginkan ketika nanti di Korea, dan 3 sektor pekerjaan, atau bukan sektor sih lebih tepatnya, jenis pekerjaan yang diinginkan di Korea nanti. Misalkan yang berkaitan dengan CNC, kemudian berkaitan dengan press atau dan lain sebagainya, karena di situ akan banyak banget. Nah, untuk proses link-link yang tadi akan saya kasih video ini, teman-teman silahkan disimak prosesnya. Kalau bingung silahkan tanyakan di komen box, nanti akan saya usahakan pada satu persatu. Oke, ini adalah link yang harus teman akses ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus, sudah dapat pengumuman dari BP2MI. Yang pertama, apa yang harus teman lakukan, yaitu
login di akun BP2MI untuk sending dan cetak sertifikat. Nah, teman-teman klik di sini. Nah, ini tampilannya akan seperti ini, sama dengan link ketika teman-teman akan mendaftar pas ujian pra pendaftaran. Nah, selanjutnya apa? Teman-teman lari ke bagian yang atas. Sini kan ada login. Nah, teman-teman login menggunakan username dan password yang dikirimkan oleh BP2MI melalui email ke email teman-teman yang ketika pra pendaftaran didaftarkan. Nah, teman-teman akan masuk. Ini saya ambil asal data dari beberapa orang, nanti akan saya blur karena privacy. Nah, ketika teman-teman nanti login masuk ke dalam, akan muncul data nama lengkap, jenis kelamin, dan seterusnya. Setelah itu teman-teman pilih di pengajuan lamaran. Tapi teman-teman belum mengajukan lamaran. Kenapa? Karena teman-teman belum melengkapi berkas. Berkas apa yang harus dilengkapi? Yaitu ada sertifikat medikal, buku paspor, kemudian surat izin orang tua, wali, suami atau istri yang ditandatangani oleh kelurahan, dicap basah juga oleh cap kelurahan, kemudian buku tabungan yang aktif. Kalau seandainya teman-teman ketika daftar pra pendaftaran ternyata sudah mati, di sini teman-teman bisa ganti dengan yang baru. Kemudian akta kelahiran, selanjutnya KTP, terus kartu pencari kerja atau AK1. Kartu pencari kerja atau AK1 ini bisa didapatkan di Disnaker. Nanti di yang berikutnya akan saya jelaskan cara mendapatkannya bagaimana. Kemudian yaitu sertifikat kompetensi. Ini biasanya ketika teman-teman mau mendaftar di manufaktur atau di fishing. Nah, ketika ada sertifikat, nah dijadikan satu dulu dalam bentuk PDF, kemudian diupload di sini. Ini ketentuan yang harus dokumen medikal itu harus berupa apa dan berupa apa, format filenya lah. Nah, di sini. Nah, ini kan sudah, teman-teman jangan bikin akun EPS dulu, proses sendingnya ini harus dilakukan dulu. Ketika sudah pengajuan lamaran, nanti akan mengisi nama peserta, ID IPS, nama dan seterusnya sampai yang terbawah ini. Kemudian nanti di bawah sini akan ada button atau tombol yang pengajuan lamaran. Itu biasanya direview 2-3 hari tergantung dari kesibukan BP2MI. Nanti mereka akan cek dan recheck. Dan jangan lupa teman-teman ketika mengupload ini, fotonya jangan terbalik, nanti akan dikembalikan oleh BP2MI karena dianggap tidak sesuai standar. Dan fotonya harus jelas, skanannya harus jelas. Kalau bisa jangan menggunakan skanan dari HP, tapi dari mesin scanner yang ada di fotokopian, atau kalau teman-teman punya printer yang ada scannernya itu bisa digunakan. Nah, ini sudah selesai. Selanjutnya apa? Teman-teman, jika proses sendingnya sudah selesai, baru teman-teman bikin akun EPS. Nah, akun EPS ini linknya nanti saya taruh di description box juga. Nah, teman-teman akan daftar dulu di sini. Nah, kalau masih tampilan awalnya akan seperti ini, teman-teman belum punya akun dan belum punya ID, teman-teman pilih menu yang sign up, atau mungkin kalau yang bahasa Indonesia nanti ada mendaftar atau apalah. Nah, di sini teman-teman bisa pilih mau menggunakan identitas IPS topik, nomor paspor atau nomor kartu identitas, yaitu nomor kartu identitas. Nah, kemudian kalau saya dulu milihnya yang tanggal lahir, kemudian nomor kartu identitas negara atau KTP, NIK. Karena kalau di sini saya nggak begitu paham apa itu nomor kartu identitas. Nah, pilih ini, kemudian pilih selanjutnya. Setelah selesai, di sini jangan lupa tanggal lahirnya teman diisi sesuai dengan yang ada di KTP. Mulai dari format 4 angka tahun, 2 angka bulan, dan 2 angka tanggal. Kemudian ini dipilih ketika teman-teman pra pendaftaran kemarin menggunakan paspor atau menggunakan KTP. Kalau menggunakan KTP, teman-teman klik yang ID card, kemudian diisikan sini dan klik selanjutnya, nanti ikutin tahapan selanjutnya. Nah, itu tadi teman-teman proses untuk mengakses
apa yang harus dilakukan ketika setelah lulus ujian IPS topik. Ini khusus buat teman-teman yang belum ngerti. Kalau sudah ngerti mas skip aja, atau bisa dibantu di comment box untuk lebih menjelaskan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat. Atau kalau ada yang ditanyakan lagi terkait proses berikut selanjutnya apa, boleh komen aja di comment box. Insya Allah akan saya jawab satu persatu. Thank you, bye bye.